Agama itu merupakan nasihat. Sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu? Untuk Allah. Bagaimana nasihat untuk Allah? Bisihhatil imani bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang insya Allah senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir Allah tetapkan sebagai orang-orang yang soleh, orang yang mencintai ilmu. Karena Rasulullah bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Jadilah orang berilmu, atau orang yang mempelajari ilmu, atau orang yang suka mendengarkan ilmu, atau orang yang cinta dengan ilmu. Hanya 4 ini saja. Jangan menjadi orang yang kelima, kata Rasulullah. Orang yang kelima itu berarti bukan berilmu, juga tidak suka mendengarkan ilmu, tidak suka belajar ilmu, dan juga tidak mencintai ilmu. Fatahlik, maka kalian akan celaka. Jamaah sekalian rahimakumullah, Riyadhus Shalihin malam ini, dan kita masuk pada babun nasihah, bab tentang nasihat. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Wa qala ta'ala ikhbaran an Nuhin sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman mengabarkan tentang perkataannya Nabi Nuh alaihi salam, wa ansahu lakum, dan aku nasihati untuk kalian. Begitu pula Allah berfirman mengabarkan perkataannya Nabi Hud alaihi salam, wa ana lakum nasihun amin, dan aku untuk kalian adalah penasehat yang terpercaya. Hadis yang pertama, an Abi Ruqayyah Tamim ibni Ausin ad-Dariyyi radhiyallahu anhu, dari bapaknya Ruqayyah. An Abi Ruqayyah, siapa namanya? Tamim ibni Ausin ad-Dariyyi, Tamim bin Aus ad-Dari. Tamim ad-Dari inilah yang pernah bertemu dengan sosok Dajjal yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia masih beragama Nasrani, berlayar terdampar di satu pulau. Di pulau itu dia mendapati seekor binatang yang aneh gitu ya. Tidak pernah terlihat binatang seperti itu sebelumnya. Bulunya lebat hingga tidak diketahui mana kepalanya, mana ekornya. Tapi binatang itu bisa berbicara dan menyampaikan kepada Tamim, ada orang di dalam gua, di dalam pulau ini sudah menunggu kalian. Masuklah dia ke dalam. Dia cerita-cerita sampai orang yang terbelenggu itu mengatakan alamat-alamat ya, tanda-tanda. Nah, setelah Tamim ad-Dari masuk Islam, dia mengabarkan pengalaman luar biasa ini. Dia sampaikan kepada Rasulullah di hadapan Nabi bahwa pernah saya ketemu begini ya Rasulullah,
di dalam gua itu ada orang yang terbelenggu, diikat dengan besi. Dia tanya-tanya saya. Dia bertanya-tanya kepada aku tentang Nabi Muhammad sudah diutus atau belum, sudah hijrah atau belum, sudah banyak, nanti akan banyak pengikutnya, dan ketahuilah orang yang mengikutinya akan selamat. Lalu dia sebutkan semua tanda-tanda sebelum dia keluar. Nah, Nabi saat mendengarkan Tamim Ad-Dari tadi, dia sampaikan, sudah itu Dajjal yang kamu temui. Nah, gitu. Sudah Dajjal yang kamu temui, dan apa yang dia sampaikan itu benar. Dia akan keluar setelah 3 tanda itu terjadi. Nah, dan sekarang menurut Profesor Ali Jum'ah, semua 3 tanda ini sudah terjadi. Jadi Tamim Ad-Dari meriwayatkan sebuah hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya kepada Rasulullah. Jadi Tamim Ad-Dari yang menyebutkan para sahabat itu bertanya kepada Nabi, liman, untuk siapa nasihat itu? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya Al-Quran, untuk Rasulullah, untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini? Agama itu adalah nasihat. Lughatul hadis. Makna hadis ini yang pertama an-nasihah. Nasihat itu kalimatun yu'abbaru biha an iradatil khairi lil mansuhi lahu. Nasihat adalah kalimat-kalimat yang disusun untuk disampaikan dengan tujuan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Nah, itu yang dimaksud nasihat. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu yang baik kepada orang yang kita sampaikan, berarti itu namanya nasihat. Ya. Wa aslun nashi fil lughati al-khulus. Asli dari kata nasihat itu adalah khulus, suci, bersih. Hadis ini menunjukkan, jamaah sekalian, wujubun nasihati 'alal muslimin. Wajibnya nasihat atas semua orang-orang Islam. Li'annaha imaduddini wa qawamuhu. Karena nasihat itu tiang agama dan pondasi agamanya. Nasihat itu sangat penting. Nasihat suami kepada istri, nasihat orang tua kepada anak-anak, ya. Ini anak-anak harus sering dinasihati. Kita suami dinasihati juga oleh istri, dan kita kaum muslimin dinasihati setiap pekan dengan adanya ibadah sholat Jumat. Agama itu merupakan nasihat. Sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu? Untuk Allah. Bagaimana nasihat untuk Allah? Bisihhatil imani bihi, dengan bagusnya, benarnya keimanan kita kepada Allah. Itu nasihat untuk Allah. Bagaimana kita menjalankan agama ini? Bagaimana kita beriman kepada Allah dengan baik. Agama itu nasihat. Nasihat untuk Allah. Nasihat untuk Allah maksudnya di sini adalah bagaimana kita beriman kepada Allah dengan benar. Saya kasih contoh nih, bagaimana penyayangnya Allah. Sayangnya Allah sama orang-orang beriman itu setiap hari, ya, setiap hari Allah Subhanahu wa taala membukakan, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar. Dalam hadis disebutkan, Allah itu membentangkan tangannya, maksudnya
Dia buka pintu seluas-luasnya di malam hari untuk orang-orang yang berdosa di siang hari. Dan Allah membuka pintu taubatnya di siang hari bagi mereka yang berbuat dosa di malam hari. Begitu sayangnya Allah setiap hari itu. Di hadis yang lain Allah berfirman bahwa di sepertiga malam, siapa yang minta ampun sama saya ini malam, saya ampuni. Saking sayangnya sama kita itu setiap hari. Ada lagi di hadis yang lain, kalau hambaku datang dengan segudang dosa, dengan banyak dosa, katakan dosanya seperti besarnya bumi dan seisinya, kalau dia datang betul-betul mau bertobat, kata Allah, fala ubali, saya tidak peduli betapa besarnya dosanya, saya akan ampuni dia. Begitu kasih sayang Allah, sayangnya sama orang-orang beriman. Bagaimana nasihat kepada kitab Allah, kepada Al-Quran? At-tasdiqu bihi, ya, kita mempercayai Al-Quran, waltizamu tilawatihi, senantiasa membaca Al-Quran. Jadi saya mengajak semua hadirin jamaah sekalian, setiap hari, nah dengar ini Pak Ike, setiap hari kita baca Al-Quran, ya, minimal misalnya 2 lembar dalam sehari kita bacalah, pasti ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya dunia terlebih di akhirat. Wal amalu bi ahkami, mengamalkan hukum-hukum Al-Quran, wa adamu tahrifihi, tidak melakukan penyimpangan hukum-hukumnya. Kemudian nasihat kepada Rasulullah, untuk Rasulullah dengan cara at-tasdiqu birisalatihi, membenarkan ajarannya Nabi, wa ita'ati amrihi, mengikuti perintahnya Nabi, wa tamassuki bisunnatihi wa syari'atihi, berpegang kepada sunnah dan ajarannya Nabi. Begitu nasihat kepada Nabi.